pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk. Bang, kok ya? Ini yang berlebihan sekali tawanya ya. Selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Aku malu sebenarnya kayak gitu. Tapi ya, gue seneng Mas Dodit. Akhirnya yang pernah gue tonton di TV terjadi sama gue sendiri sekarang. Ini disuruh tim kreatif, tagline-nya yang dulu-dulu dipakai Mas, biar orang inget. Padahal orang juga ya lupa sih. Selamat datang Rio Dumatubun. Yeay. Dumatubun tuh marga mana? Oke, Maluku Tenggara, Langur. Wah, Maluku Iya. Gokil, itu deket ya sama Buton. Jauh sebetulnya sih. Jauh. Maaf. Pengetahuan geografi saya nggak bagus ya. Tapi Apa? nggak usah Mas Dodit, nggak usah takut. Saya juga belum pernah kesana, cuman keturunan. Tapi aku ngomongku langsung belibet loh denger pulaumu itu. Ya udah, saya orang Pulau Gadung. Biar enak ngobrolnya. Dia apa namanya? Diralat asalnya. Terus dia ini adalah juara suci 1X Kompos TV. Saya juara 6. Nggak nanya. Loh, kok ada gitunya ternyata. Agak kaget ya. Agak kaget ya. Kayak stand up di kampung. Ada yang ngekling ya. Ya, biasanya gitu ya. Iya. Bagus. Loh. Juara suci 1X juara 1. Juara 1 Mas Dodit. Gimana rasanya? Bingung. Iya Mas Dodit. Bingungnya? Karena seumur hidup punya prestasi cuma di stand up doang udah. Betul. Jadi kalau ditanya orang apa prestasimu, juara 1 suci 1X, harus dibangga itu kayaknya. Sisanya mah kehidupan kalah ya kan, semuanya kalah udah. Cuman juara doang itu yang bisa dibanggain. Juara bikin orang ketawa. Gokil. Kompas TV. Nggak usah ditepuk tangan. Kalau ragu nggak usah tepuk tangan. Nggak usah. Dan profesinya adalah direktur ya. Sapam Mas Dodit. Gokil loh. Satpam bisa juara stand up comedy. Padahal banyak profesi-profesi lain yang yang pernah mencoba stand up comedy dan nggak juara ya. Audisi aja gagal. Banyak banget. Yang polisi aja nggak juara malah ya kan. Terus perasaanmu gimana? Semakin sombong atau? Bukan, berarti Sapam itu keresahannya banyak banget ya kan. Bisa sampai final ya kan. Kehidupannya memang di bawah banget, berarti keresahannya benar-benar tajam sampai final dia. Iya. Banyak karena semakin banyak tragedi, semakin miskin, semakin bisa juara. Semakin bisa lucu di atas panggung. Selain prestasi juara, prestasimu menikahi seorang manajer. Sari ya, istriku. Sebenarnya dia pada saat nikah itu belum manajer Mas Dot. Dia itu kayak sekolah make up, terus kayak pegang putri pariwisata gitu. Betul. Saya kan gaji Sapam nih sebulan paling 4 juta. Nah dia tuh 2 kali kerja 3 bulan gaji Sapam. Jadi tetap tertindas sebagai laki-laki ya kan. Tetap tertindas. Jadi istrimu ngomong ketus dikit aja kamu deg-degan dong. Udah. Tutup pintu, iya langsung gitu. Kamu kan satpam gitu. Satpam udah. Gokil. Gimana caranya? Dengan ini kan profesimu kemarin itu lebih rendah dari istrimu dong. Itu rendah banget ya. Sadar nggak sih? Sadar, cuman ya nggak tahu kenapa dia mau juga kan. Itu kan jadi pertanyaan besar. Ketika aku tanyain kenapa Sari mau, ya habisnya gimana lagi, kepepet dia bilang gitu ya. Kepepet mah nyarinya abri gitu, kenapa harus satpam juga ya kan? Ya apa kayak polisi kayak apa gitu. Kok bisa ya? Iya. Ada unsur paksaan mungkin? Enggak, kalau itu nggak ada unsur paksaan. Ngerayunya gimana? Masa ya udah makan belum gitu? Dia apa ya? Meskipun
Berarti kan istrimu itu pinter, maksudnya dia sekarang bisa di posisi seperti itu waktu belumnya kan belum manajer kan? Belum. Manajer itu setelah dia keluar dari pekerjaan itu masuk lagi. Jadi dia tuh kayaknya hokinya bagus gitu. Keluar kerja terus dapat posisinya bagus, keluar kerja baru posisinya bagus. Nah sementara saya nih 15 tahun sapam, nggak berubah. Gitu. Komandan sapam nggak pernah. Nggak pernah. Sampai komandan aja nggak pernah ya kan. Grup leader nggak pernah. Nggak pernah. Ya Allah. Iya. Jadi satpam itu kan ada grup leader ya? Ada. Jadi ada satu tim kecil yang ketuanya dia. Ya, para komandan-komandan. Komandan. Kamu di situ aja nggak pernah? Enggak, paling mentok senior udah. Wow, itu kan karena usia, bukan prestasi. Karena tua aja. Bukan suatu jenjang karir. Nggak ada. Nah ini ada apa ya? Kita di sini mau ngobrol tentang sebenarnya ini topik yang apa ya? Ada di masyarakat aku juga. Kayaknya aku ngerasa kayak tabu gitu, kayak tentang perselingkuhan. Sari, maaf. Kok minta maaf loh? Nggak ada sih, nggak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh. Perselingkuhannya apa sih menurutmu? Selingkuh mungkin karena nggak nyaman sama pasangannya mungkin ya, atau memang dapat kesempatan lebih kali. Betul. Atau memang uangnya berlebih terus ngerasa bisa kayaknya gitu. Mungkin selingkuh bisa aja kayak gitu kan karena keinginan kayaknya selingkuh kan ya. Selingkuh itu kan kedua belah pihak yang mau. Kalau duitnya banyak itu jajan dong. Bisa ya. Bisa kali ya. Jadi nggak butuh lobby lama itu ya. Butuhnya cash ya kan. Terus aku gini. Kayak viral tuh kayak misalkan kamu ya, jangan sampai tapi ya. Amit ya. Amit. Kalau misal digerebek istrimu sendiri gimana perasaannya? Oh. Gimana ya? Aduh. Bisa bayangin nggak? Mungkin pertama kali dia bilang mungkin gitu. Tetap di situ. Anak-anak ikut aku, semua rekeningmu tak bawa gitu. Gembel ya gitu, mungkin gitu ya kan. Udah sepi gitu. job, gembel sekarang. Iya. Baru kenal stand up gaya-gayaan selingkuh jancul. Mungkin gitu kali. Mana HP-mu? Coba cek DM-nya. Wow. Pasti kayak gitu-gitu tuh. Nonton film yuk, makan yuk gitu. Iya. Tapi kamu pernah nggak DM? Nggak pernah sih Mas Dot. Tapi kalau kejadian selingkuh ini kayaknya bukan selingkuh sih, aku di keluarga sih. Jadi sehari itu istriku tuh nganggapnya mungkin deket sama perempuan, padahal enggak gitu. Kayak gimana ya? Ada orang sering ngasih kerjaan stand up betul. Ngasih kerjaan stand up. Lama-lama kan intensitas ketemunya kan sering kan. Yeah. Tiba-tiba ada foto lagi berdua gitu sama si orang perempuan yang ngasih kerjaan stand up itu. Dia naruh di IG story, mau nggak mau kita repost ya kan? Betul. Karena dia sering ngasih kerjaan kita. Betul. Cuman posisi fotonya itu kayak deket banget gitu, kayak orang ciuman. Ada kamu? Ada yang berdua. Oh iya berdua. Di satu event gitu ya kan? Waktu deket tuh kayak ada yang tegangan setrum. Ini ya aku mau cerita sebetulnya. Jadi kayak gua kan nikah udah 10 tahun ya. Kayaknya ketemu orang-orang itu aja, ketemu istri itu aja. Terus kan istri itu aja iya. Ganti. Terus istri ya itu terus aja. ada satu perempuan yang sering ngasih kerjaan, terus WhatsApp-annya lama-lama jadi selain kerjaan kadang basa-basi, ya kan. Terus kayak punya rasa GR lagi, kayak rasa GR kan udah lama hilang tuh ya. Iya. Kok ada lagi? Kok ada lagi rasa GR itu tuh, itu yang pernah terjadi sama gue tuh kayak gitu tuh. Tapi ya tetep inget gitu kan. Inget. Kegeeran nih gue nih, kayaknya kegeeran nih. Iya. Kamu maksudnya gini, ingat kalau istrimu kerja keluar kota? Enggak. Betul memang lagi di Bali dia. Jadi gitu dia. Enggak. Jadi ingat gitu kayak punya istri gitu, tetap ingat gitu. Jadi cuman gue tuh orang yang selalu penasaran. Namanya komik kan penasarannya tinggi ya kan, ya, bener kan? Dites. Sejauh mana sih gitu kayaknya? Beneran nggak sih? Beneran nggak sih GR? Jangan-jangan aku GR doang. Jangan gue cuma GR doang. Tapi dalam hati niatnya aku ngetes doang ngetes doang kok gitu. Kalau mau. Terus tapi gue ngerasa itu cuma GR doang. GR gitu. doang.
Akhirnya ya itu sampai ketemu event lama-lama whatsappan gitu. Nah emang dasarnya emang nggak pernah selingkuh ya. Jadi handphone kan nggak pernah dikunci sama sekali kan. Betul. Sampai satu saat ada chatnya itu sama Sari itu istri itu di screenshot semua chat-chat yang ada di IG story, di WhatsApp, di chat-chat sama foto yang terakhir itu di event itu. Ini sebelum ngungkapin perasaan ke cewek itu ya, guanya ya. Jadi udah dihalangin dulu sama dia nih. Jadi sebelum ngetes udah ngetes tapi udah kena halangan. Iya. Jadi ada satu momen di mana kan kalau chatan suami istri kan gitu. Oh ya pulang ya nanti gini. Kamu kerjanya hati-hati yuk, kamu udah masak apa belum? Biasanya tuh di ending chat emoticon cium, biasanya istri kan kayak gitu kan, semangat gitu kan. Terus nggak ada tuh yang kayak biasa kita terima tuh nggak ada. Terus gue tanya, kok nggak dicium? Terus begitu itu nggak dicium, dia kirimin semua tuh screenshotan itu. Terus dikirim semua, screenshotan itu semua dikirim. Terus di bawahnya gitu, kalau dia emang lebih baik tinggalin aku sama anak-anak. Belum apa-apa udah suruh cerai. Itu kayak tsunami rasanya. Langsung kayak dipukulin kanan kiri gitu. Itu pas itu udah sarapan belum waktu itu? Wah, nggak nafsu makan udah hilang pokoknya. Kalau udah sarapan mungkin keluar mungkin. Iya. Ya ampun. Iya. Alasan orang selingkuh selain paling nggak nyaman, terus ada kesempatan gitu, menurutmu ada apa lagi? Jauh kali jarak Mas Dot. Jarak suami istri LDR ya. Ya betul sih LDR kalau. Tapi kan sekarang bisa VC dong. Tapi kan nggak bersentuhan begini Mas Dot. Bisa sama triplek. Bedeng itu kan bisa ada tripleknya, asbes. Nggak enak kan kulit ketemu kulit tuh kan. Wah gitu kayaknya. Iya. Pantes sekarang kan di Twitter kan banyak tuh ayam. Iya. Cumi. Serem banget aku mau makan. Ngeri. LDR sih ya biasanya orang putus selingkuh ya. Iya, karena ada pernah terjadi di kantor Mas Dut yang LDR kayak gitu ada. Jadi ini kan di bank gitu kan. Namanya di bank kan nggak mungkin kerja bawa keluarganya kan, pasti sendiri toh ya kan? Ya iya dong, kerja bawa keluarga. Iya. Bentar nak, ayah mau buka pintu. Selamat datang. Iya, maksudnya itu pernah terjadi ada kayak gitu tuh. Jadi karena suaminya kerja di Bali, istrinya kerja di mana, ketemu di kantor, intensitasnya sampai kejadian parah banget menurut gue. Itu pernah aku lihat depan mata ya, maksudnya pernah lihat depan mata gitu. Akhirnya memang ketahuan dia karena sering pulang bareng doang sebis gitu, semotor karena rumahnya nggak terlalu jauh kompleknya. Kayak suami istri dia. Iya lama-lama kayak suami istri jadinya. Terus begitu ketahuan didatengin tuh yang ini istri didateng dari Bali, yang ini datang dari Pekanbaru, digoblokin jadi satu. Wah itu kita kayak nonton film beneran. Kita nonton orang film beneran, orang ribut gitu. Dan ribut yang sudah nggak bisa ditahan di depan orang. Jadi kan kadang kalau kita emosi itu pasti entar aja di rumah aja deh. Iya, karena kan malu kan. Itu udah meledak di jalan. Meledak di jalan. Itu bener-bener itu kita nonton live tuh orang yang satu nempelin suaminya, yang satu otot-ototan, kepala cabang yang nengahin nggak bisa gitu. Yang kayak gitu. Berarti gitu. Satu karyawan berarti? Satu karyawan, satu kantor. Itu bener-bener nonton live itu. Kita sebagai waktu itu kan satpamnya gue ya. Gue cuman, yang mana nih yang menang gitu. Cuman nggak bisa misahin juga ya kan. Padahal security harusnya menengahin dong. Pak jangan gitu. Kalau cowok sama cowok berantem masih bisa dipisahin, lah ini rumah tangga bingung udah misahinnya udah. Iya. Tapi kan kalau kita kayak melihat itu mau itu KDRT mau apa itu kita boleh loh. Sebetulnya boleh karena itu kan udah kekerasan kan? Kekerasan iya. Ya, jadi kan kadang kalau orang dulu ngomong jangan ikut campur urusan keluarga. Oh enggak, sekarang boleh deh kalau udah ada unsur kekerasan. Iya, karena benturan secara fisik segala macam ya kan harus dilerai kan. Iya, kan enggak semua orang kuat gitu. Dipukul sekali meninggal ya bisa. Bisa, benar. Iya kan? Iya, apalagi dalam keadaan emosi tinggi ya kan. Iya. Benar. Deng gitu meninggal itu. Pendapatmu tentang pelakor? Pelakor bisa salah bisa enggak sih pelakor tuh? Menurutku ya, pribadi tuh salah karena dia mengganggu rumah tangga orang lain. Pertama udah jelas tuh, ya kan karena dia mengganggu rumah tangga orang lain. Sedangkan ada orang hubungan suami istri dia jadi pihak ketiga, pelakor kan jelas salah.
bisa dibilang benar karena mungkin dia sebagai penyelamat rumah tangga ini. Betul. Betul. Bisa dibilang benar dong ya kan? Benar. Pelakor mungkin ini perspektif doang. Bisa dibilang benar pelakor karena penyelamat rumah tangga ini. Misalkan hubungan suami istri ini secara seksnya nggak bagus. Betul. Suaminya ketemu sama dia nih, secara seksnya bagus tapi begitu pulang ke rumah jadi ramah lagi sama istrinya. Bisa bener gak sih? Gue takut salah di omongan gue sih ya kan. Karena tapi menurut gue ini menurut pribadi gue doang. Terserah orang mau kayak gimana. Ini menurut gue doang gitu. Nah, tapi solusi dari perselingkuhan apa sebenarnya? Sebelum itu terjadi. Terus terang kayak rumah tangga terus terang dah. Kayak ngobrol kayak gue sama istri gue nih. Ini mah, gue jadi cerita jadinya. Jalan kan udah berkeluarga. Aku sebagai pengen belajar gitu. Ya. Artinya semua orang kan berkeluarga. Oke. Jadi gue tuh kalau di hubungan siap senior dalam hubungan keluarga gimana nih? Ini karena udah 10 tahun aja nikah. Iya, 10 tahun. Jadi itu, karena udah 10 tahun nikah ini, jadi menurut gue tuh seks tuh ngobrol. Menurut gue pribadi, seks tuh ngobrol gitu. Lu enaknya gimana sih? Kalau gini mau nggak gitu? Karena kan imajinasi saya kan jalan terus ya. Kadang kan pantes kemarin istrimu kamu belikan kostum Sailor Moon. Sailor Moon. Iya, kadang-kadang itu doang itu suster gitu kan. Pakai baju suster kan. Biar kayak jaf-jaf gitu kan. Pernah nggak pakai yang paling aneh orang-orangan sawah mungkin? Enggak. Kotor jadi ngobrol gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu kalau gue pribadi tuh imajinasi gue kadang-kadang tuh kan karena kita banyak nonton film porno, pernah nonton film porno, jadi ada imajinasi lain kan untuk seks kan. Gue tuh pernah beli ini tuh baju-baju transparan itu. Ya ampun. Fuck you. Berarti kayak bajunya plastik gitu. Bukan, jas hujan sih tempatnya. Yang 2000. Itu ada 2000. Nggak jas hujan juga dong. Jadi mentang istri sapam dikasih jas hujan. Jadi gerah, keresek. Nah, kalau gue sih lebih gitu, lebih ngobrol kalau seks untuk menghindari itu ya. Jadi apa yang kita mau kita sampaikan aja ke istri mau gitu. Enggak, gitu. Gitu. Aku tetesin obor. Iya. Sebelum lilin dong, bukan obor dong. Itu namanya bakar istri. Iya. Kayak gitu-gitu aku lebih ke ngobrol kalau aku pribadi sih. Diminum dulu deh, obrolannya ngeri. Ini minum nih. Minum. Oke, minum. Kalau minumnya, tapi kita harus ngeliat kamera nanti kalau ada, wah minum teh ini enak banget gitu. Kayak podcast biasanya. Terus lihat kamera minum. Enak banget, merek apa nih? Enak banget Mas Dodit. Nah gitu nanti. Oke. Makanya kamu beli teh ini dong, gitu. Bisa merukunkan keluarga yang terpecah belah. Rumah tanggamu lebih bahagia. Dan hebat dalam urusan seks. Itu teh apa? Puyer. Mantap. Ada. Kalau pacaran kamu pernah selingkuh nggak? Pacaran pernah. Gimana itu? Jadi SMA sih, kalau masih pacaran sih SMA gitu kan. Pacaran jadi udah deket sama cewek udah lama nih, udah berapa tahun gitu. Tiba-tiba kayak ada lagi yang kita rasa kayaknya nih seru nih deket sama dia gitu. Ya sepengalaman gue sih, gue pernah ditempelin depan sekolahan. Gokil. Bukan karena ganteng sih, emang karena yang ini juga belum jadi sebetulnya ya kan, karena baru deket doang gitu. Bukan karena ganteng tapi karena brengsek. Brengsek aja iya. Aduh. Jadi aku awal ngetop ini, aku pernah kayak dulu kan susah banget tuh cari pacar. Untuk deket sama cewek kan. Deket sama cewek. Nah, terus awal ngetop tuh aku deket sama beberapa cewek. Jadi ini aku audisi. Ada banyak nih. Ada banyak nih. Nggak banyak juga. Ada beberapa lah. 70 lah enggak. Yang dipilih siapa? Nah, belum ke situ. Jadi kita milih. Nah, udah jalan sama satu besoknya satu lagi gitu. Kayak hari aja, Selasa sama siapa ya gitu, Senin sama siapa. Seru ya sebenarnya ya? Enggak juga, beresiko.
Berengo. Terus aku pernah akhirnya ke suatu tempat. Aku dengan cewek A. Terus cewek B itu tahu kalau mobilku parkir di depan di tempat itu. Di sebuah klinik. Klinik jantung waktu itu. Habis itu terus ya si B datang ngelihat aku sama A. Oh kayak FTV loh. Langsung ada soundtracknya. Semua yang kau lakukan is magic. Bro, keren bro. Langsung ada besok. Jangan malu-malu nanti disangka-sangka gitu ya. Kayak aku kayak gini ya main film di kehidupan nyata ya. Tapi waktu itu respons lu gimana tuh? Kaget. Jadi kayak ngelihat hantu. Serem gitu kayak nggak bisa apa-apa nih, aku nggak tahu. Enggak. Salah, pokoknya salah deh. Iya, akhirnya udah ngakuin aja gitu kan ya. Kalau ya udahlah gue salah gitu. Gokil sih itu. Menurutmu kemungkinan berselingkuh di zaman sosmed yang seperti ini gimana? Gede lah, Gede ya? Gede banget. Semudah megang HP. Udah megang handphone. Iya. Karena banyak banget kasus kan orang yang tiba-tiba dari Facebook tuh kan banyak banget tuh. Datang ke Jakarta, tiba-tiba dari kampung datang ke Jakarta, tiba-tiba ini cowoknya udah punya pasangan. Kayak semudah itu kayaknya. Kita ngelihat cewek-cewek yang kira-kira ini kita nih kayaknya tinggal DM kalau ini bawa ketemuan gitu. Segampang itu kayaknya kalau di sosmed. Iya. Kalau dulu kan zaman kita kecil kan kita mau ketemu cewek harus mungkin ke acara dangdutan di Ancol. Nah, apa gitu kan keramaian, keramaian iya. Siapa tahu ketemu cewek. Iya. Gitu ya. Kalau di seumuran gitu kita ngambil sama nih range umurnya kan. Iya. Mukanya kan kelihatan tuh mirip sama ya kan. Meskipun rambutnya putih aku. Kayaknya emang zaman dulu tuh lebih susah. Bener, lebih susah banget. Harus ketemu kayak tadi acara keramaian Di atau pensi. Tontonan nggak jelas, siapa tahu ada cewek. Layar tancap kadang-kadang ya kan. Itu kayak mungkin itu yang menyebabkan kita dulu itu sering main ke tempat temen, siapa tahu ada ponakannya, tetangganya. Iya, itu dia. Bener nggak sih? Bener banget. Tetanggamu itu siapa namanya? namanya? Iya, kayak gitu betul kan. Titip salamnya kayak gitu. Titip salam. Kalau sekarang kalau nomor handphonenya berapa? Kalau dulu masih titip salam ya kan? Titip salam ya. Dulu masih pin BB ada nggak nomor handphone gitu. Iya. Sekarang kan tinggal namanya siapa kita lihat sosmed. Iya. Lah itu set. Oh, begitu kan. Kayaknya enggak nih di fotonya kayak gini kayak kadang-kadang ada seleksi alam sendiri lewat foto ya kan kalau sekarang. Kurang ajar deh kayak angle-nya kok gini terus ya. Iya. Kalian gitu jadi jijik sendiri. Iya. Ini kayaknya bukan gua deh ini kayaknya gitu. Kenapa kok miringnya ke situ terus nih? Coba kalau gitu lihat yang di tag orang. Nah, ini objektif nih. Objektif mulai ya kan. Di tag orang kok kakinya kok nggak pernah kelihatan gitu. Ini kenapa ini? Musuh emang. Ini kita semua manusia biasa ya. Kita ya masyarakat. Kita juga orang yang normal, maksudnya ya kadang ya melakukan kesalahan. Ya. Wah, menurutmu tips untukmu sendiri untuk biar nggak selingkuh gimana? Kalau pribadi gue ya nih, kalau gue sama istri sama pasangan tuh lebih sering ngobrol Mas Dot. Komunikasi tuh kayaknya jejekan kaki untuk kita nggak selingkuh. Kalau kita mau apa kita bilang, dia mau apa bilang sama kita. Kalau emang ada sesuatu hal nih, ada yang misalkan kayak itu ada yang dekat sama kita bilang aja. Misalkan ini temanku. Hah? Iya, ini temanku atau ya ini teman. Kalau kita punya rasa GR sama perempuan yang lagi dekat, kita cerita aja nih, kayaknya gue lagi GR deh sama dia deh. Gue harus kayak gimana ya gitu. Kayak mendingan cerita itu aja, dan sebagai pasangan juga jangan langsung judgement juga kan. Harusnya terima aja. Yang gatel juga jangan kayak gitu ya kan. Udah terbuka baik-baik malah disemprot. Kayaknya komunikasi tuh paling penting. Sama kalau udah komunikasinya bagus, kayaknya rasa percayanya juga gede deh. Iya. Karena semuanya terbuka ya. Karena semuanya terbuka. Jadi terbuka. Wow, mantap. Makasih Rio udah datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Ya udah, sekarang lanjut selingkuh sana.